Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radianto Hibul Fahma, NIM 1930054, Sistem Komunikasi RA. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai modulasi frekuensi, demodulasi, dan gambar spektrum. Sebelumnya, materi ini adalah materi yang pernah dibawakan oleh saya dan kelompok saya. Modulasi frekuensi. Modulasi frekuensi merupakan suatu cara untuk mengirimkan sinyal frekuensi rendah dengan cara modulasi frekuensi pembawa frekuensi tinggi. Sinyal pembawa berupa gelombang sinus, sedangkan pemodulasi atau informasi dapat berupa sinusoidal, kotak, segitiga, dan sinyal audio. Kecepatan sudut pembawa dibuat berganti-ganti dengan amplitudo syarat pemodulasi. Modulasi frekuensi atau sering disingkat dengan FM jika dinyatakan dalam persamaan matematis dengan rumus berikut ini, di mana sinyal termodulasi FM sama dengan amplitudo maksimum sinyal pembawa sinus frekuensi sudut sinyal pembawa plus indeks modulasi FM sinus frekuensi sudut sinyal pemodulasi. Nah, berikut merupakan gambar dari gelombang sinyal, di mana yang di atas adalah gambar dari bentuk dari gelombang sinyal carrier, kemudian yang di tengah adalah bentuk dari gelombang modulasi, dan yang bawah adalah gabungan keduanya atau disebut dengan gelombang frekuensi modulasi. Indeks modulasi FM. Indeks modulasi merupakan sebuah perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal pemodulasi, di mana besaran nilai indeks modulasi dapat dipilih sebesar mungkin dengan ketersediaan bandwidth demi keperluan transmisi yang akan mengatur beda deviasi frekuensi maksimal yang diizinkan. Nah, kemudian kita beralih ke demodulasi, di mana demodulasi adalah memisahkan sinyal pembawa dengan sinyal carrier. Gelombang sinyal pembawa ini disebut carrier dan berbentuk sinusoidal. Dalam demodulasi, sinyal pesan dipisahkan dari sinyal pembawa frekuensi tinggi. Sinyal yang bersifat diskrit terhadap waktu. Sinyal didapat dari proses sampling dan terkuantisasi secara nilai. Artinya, proses tersebut dilakukan encoding sehingga nilai berbentuk 0 dan 1. Untuk DSBSC atau double sideband, koheren demodulasi dilakukan dengan mengalihkan sinyal DSB SC dengan sinyal pembawa dengan fase yang sama seperti pada proses modulasi. Seperti halnya proses modulasi, sinyal yang dihasilkan ini kemudian dilewatkan melalui filter lolos rendah untuk menghasilkan versi skala dari sinyal pesan aslinya. Nah, ini merupakan persamaan dari demodulasi, di mana persamaan di atas menunjukkan bahwa dengan mengalihkan sinyal termodulasi dengan sinyal pembawa, hasilnya adalah versi skala dari sinyal asli ditambah istilah kedua. Karena apa? Kita lihat di sini. Karena frekuensi sudut sinyal pembawa lebih besar daripada frekuensi sudut sinyal termodulasi, di mana suku kedua ini jauh lebih tinggi frekuensinya daripada pesan aslinya. Setelah sinyal ini melewati filter lolos rendah, komponen frekuensi yang lebih tinggi dihapus, hanya menyisakan pesan asli. Demodulasi AM. Ada beberapa teknik demodulasi amplitude. Di antaranya menggunakan detektor selubung modulator dan dengan square law modulator. Di mana detektor selubung adalah teknik demodulasi paling sederhana yang termasuk detektor sinkron, di mana hanya diperlukan komponen dasar seperti dioda, kapasitor, dan resistor sebagai komponen utama. Demodulasi FM, prinsip kerjanya ada sebuah demodulator frekuensi mendeteksi sinyal informasi dari sinyal FM dengan operasi yang berlawanan dengan cara kerja modulator FM. Di sini kita menggunakan suatu slope demodulator balance diskriminator untuk proses demodulasinya.
Kemudian demodulasi ASK, demodulasi ini dapat direalisasikan dengan menggunakan detektor selubung sederhana, baik untuk sinyal ASK maupun sinyal OOK. Hasil demodulasi tersebut akan diteruskan menuju decision circuit untuk diregenerasi. Nah, untuk demodulasi FSK sendiri, cara kerjanya sinyal FSK masuk ke suatu diskriminator, kemudian sinyal keluaran diskriminator merupakan sinyal FM/AM. Dan karena sinyal FSK sudah berubah sesuai pola data, maka dapat digunakan detektor selubung dan LPF untuk merecovery sinyal data yang dibawa FSK. Tapi output dari LPF merupakan sinyal analog. Akhirnya terjadilah proses regenerasi, yaitu mengembalikan pola data ke bentuk sinyal diskrit. Kemudian kita masuk ke gambar spektrum, di mana pada proses menggambar sinyal FM terdapat 3 buah cara yang harus dilalui. Yang pertama adalah menggambar sinyal modulasi transformasi, kemudian gambar sinyal carrier-nya, baru hasilnya kita bisa menggambar sinyal hasil modulasi. Nah, ini merupakan gambar dari sinyal modulasi, sinyal carrier, dan gabungan dari keduanya, yaitu gelombang termodulasi frekuensi modulasi. Kemudian untuk dapat menggambar sebuah spektrum frekuensi modulasi, kita harus menghitung indeks modulasi, kemudian mengecek tabel Bessel. Setelah itu kita menghitung nilai magnitudo masing-masing, barulah kita dapat menentukan bentuk atau menggambar bentuk dari spektrum itu sendiri. Nah, ini adalah tabel Bessel. Kemudian ini adalah bagaimana kita setelah mengecek nilai dari tabel Bessel, kita menghitung nilai dari magnitudonya. Nah, nilai dari magnitudonya. Kemudian barulah kita menggabungkan atau menggambarkan titik-titik yang sudah dibuat menjadi sebuah gambar spektrum. Oke, sekian video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.